Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi kita di pertemuan ke-6. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita akan bahas mengenai siklus akuntansi dari siklus akuntansi yang kita pelajari sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kan kita sampai ke proses penyesuaian. Nah, setelah kita melakukan proses penyesuaian, itu kita ngapain lagi? Yakni itu kita menyiapkan laporan keuangan, kemudian membuat ayat jurnal penutup, dan kemudian menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Nah, sebelum kita mulai, sebelumnya subscribe dulu ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ini adalah neraca saldo setelah penyesuaian yang kita bikin sebelumnya. Nah, kemarin itu kan sampai bikin neraca saldo setelah penyesuaian ini. Nah, ini datanya. Nah, ini. Nah, kemudian data-data di neraca saldo setelah penyesuaian ini, itu kita bikin laporan keuangannya. Nah, ini dia. Nah, laporan keuangan itu kan kita udah bahas juga sekilas di pertemuan pertama. Nah, sekarang kita bikin laporan keuangan. Yang pertama itu bikin laporan laba rugi. Nah, ini. Seluruh pendapatan itu ditotalkan. Ini ada pendapatan, ditotalkan. Kemudian seluruh beban itu juga ditotalkan, dapatnya segini. Nah, pendapatan dikurang sama beban, dapatnya laba bersih. Jangan lupa bikin judulnya. Nah, ini itu data yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kemudian kita lanjutkan ke laporan perubahan ekuitas. Nah, ini modal awal, kemudian ditambah sama investasi pemilik, ditambah sama laba bersih kalau dia berlaba. Kemudian kalau dia rugi gimana? Dia dikurang, berarti letaknya nanti di sini dikurang kalau dia rugi. Kemudian ini dikurang sama prive dikurang. Nah, ini ditambah ini, dapatnya ini. Kemudian ini dikurang ini, dapatnya ini. Kemudian ini ditambah sama ini, dapatnya modal akhir. Nah, modal akhir ini itu akan menjadi modal awal di tahun berikutnya atau di periode berikutnya. Jadi di periode berikutnya ini akan letaknya di sini. Jadi modal awal di tahun berikutnya atau di periode berikutnya. Kemudian ini laba bersih itu kan dapatnya dari sini. Nih. Kemudian kita lanjutkan laporan posisi keuangan. Nah, ini laporan posisi keuangan itu aset, ini kewajiban dan ekuitas, sehingga total aset itu sama dengan total kewajiban ditambah ekuitas. Nah, ini asetnya itu kita bagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu adalah aset yang pemanfaatannya kurang dari 1 tahun. Kemudian aset tetap itu adalah aset yang pemanfaatannya itu lebih dari 1 tahun. Kemudian kewajiban ini ada kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar, kemudian kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban lancar itu adalah kewajiban yang harus dilunasi kurang dari 1 tahun. Kewajiban jangka panjang itu adalah kewajiban yang pelunasannya itu lebih dari 1 tahun. Kemudian ekuitas ini dapatnya dari modal akhir di laporan perubahan ekuitas yang ini. Nih. Kemudian ini peralatan kantor itu kan pas penyesuaian ada akumulasi penyusutannya. Nah, berarti peralatan dikurang ini akumulasi penyusutannya itu adalah nilai bukunya, nilai buku peralatan kantor. Nanti kalau ada bangunan lagi berarti ada bangunan, di bawahnya dikurangi akumulasi penyusutan bangunan. Kayak gini juga nanti modal bikinnya. Kemudian ini total aset lancar ini dijumlahkan, dapatnya segini. Kemudian ini kurang ini, dapatnya ini. Kemudian ini ditambah sama ini, dapatnya ini. Ini ditambah sama ini, dapatnya ini. Ini dijumlahkan, dapatnya ini. Ini tambah sama ini, dapatnya ini. Oke, kemudian kita lanjutkan ke proses berikutnya, yakni membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini tujuannya adalah untuk menolkan saldo akun dari laporan-laporan yang ada di
laporan laba rugi dan kemudian kita nolkan saldo prive. Nah, apa-apa aja sih tahapnya? Ini ada 4 tahap. Yang pertama, tutup semua akun pendapatan pada akun ikhtisar laba rugi. Nah, saldo normal dari pendapatan itu adalah dikreditkan. Nah, supaya nol saldonya maka dia ditaruh di debit. Nah, ini pendapatan. Pendapatan kita di laporan laba rugi tadi ada berapa? Ada 2 kan? Ini dia. Berarti didebitkan pendapatan. Nih, yang ada di sini. Ini debitkan, ini kan totalnya. Nah, ini kreditnya itu adalah ikhtisar laba rugi karena dia ditutup ke ikhtisar laba rugi. Nah, kita posting setiap kita menjurnal, maka kita harus posting ke buku besar. Kita posting. Nah, ini pendapatan tadi. Ini yang ini adalah saldo awalnya, yakni saldo yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Ini itu adalah yang kita bikin jurnal penutupnya. Tadi kan di debit kita jurnal kan. Nah, sehingga nilai saldo pendapatan itu berapa? 0 kan? Ini 0. Jadi setelah ditutup itu nilainya 0. Jadi tujuan jurnal penutup adalah supaya saldo akun ini jadinya 0. Nah, kemudian kita ini kan nilainya 16.960 di kredit. Kreditnya tadi ikhtisar laba rugi kan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, tutup semua akun beban pada akun ikhtisar laba rugi. Saldo normal dari beban di mana? Di debit kan? Supaya 0 saldonya berarti dia harus dikreditkan. Nih, semua beban itu dikreditkan. Kita lihat di laporan laba rugi. Nih, semua beban ini kita kreditkan. Nih, nilai jumlahnya itu 9755. Tutup 9755 ke ikhtisar laba rugi. Nih. Total ini, nih. Kemudian kita posting. Nih, beban ini ini adalah saldo awal yang di neraca saldo setelah penyesuaian. Yang di neraca saldo bagian awal banget tadi. Kemudian ini kita kreditkan sehingga masing-masing dari beban ini rupa-rupa ini sama dengan beban yang lain itu 0. Dan ini jadinya 0, ini debit, ini kredit, jadinya 0 nanti saldo akhirnya kan. Nah, kemudian ini 9755 kita debitkan. Kemudian ini kan di kredit nih. Kemudian ini di debit. Nah, selisihnya berarti sebesar 7205. Ini selisih ini dengan ini itu 7205. Nah, kreditnya lebih besar daripada debitnya kan, berarti saldonya nanti itu dikreditkan. Supaya 0 saldo yang kredit tadi itu harus didebitkan. Makanya ikhtisar laba rugi itu didebit sebesar 7205, selisih ini. Atau ini adalah laba bersih. Yang ini. Nih, laba bersih. Nah, kemudian ini modal dikreditkan. Modal kalau bertambah di mana? Dikreditkan, berarti karena adanya laba, itu modal kita bertambah, kan dikredit. Nah, ini kan sama dengan yang ada di laporan perubahan ekuitas. Ini. Nih. Karena adanya laba itu kan ditambah. Nah, makanya modal bertambah di kredit. Kemudian nanti kalau rugi gimana? Berarti kalau rugi berarti modalnya di debit. Karena modal berkurang karena adanya rugi. Berarti modal debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Sebesar ruginya. Kemudian kita posting. Nih, di debit ikhtisar laba rugi, kemudian kreditnya itu modal. Nah, sehingga ini nanti saldonya itu kan 0. 9 ini tambah ini dapatnya 16.960. Ini juga 16.960, ini juga 16.960 sehingga nanti saldonya 0. Kemudian yang keempat,
tutup akun prive pada akun modal. Nah, prive itu saldo normalnya di mana? Di debit kan, berarti supaya nol saldonya itu dikreditkan. Nah, ini dia. Prive dikreditkan. Nah, ini modal itu berkurang. Modal berkurang di debit kan. Nah, modal itu berkurang di debit. Nah, modal berkurang di debit itu berarti prive ini mengurangi modal. Itu sama kan sama konsep yang ada di laporan perubahan ekuitas. Prive itu mengurangi modal. Nah, makanya ini di debit, prive-nya itu di kredit karena saldo normal prive itu di debit. Sehingga kalau supaya nol saldonya itu harus letaknya di kredit. Nah, kemudian kita posting nih prive, kemudian ini prive, ini nol, sehingga ini saldonya nanti akhirnya berapa? Ini tambah ini dikurang sama ini, nanti saldonya itu adalah sebesar 28205. Jadi modal itu nilainya berubah jadi 28205. Sama-sama yang ada di laporan perubahan ekuitas. Nih, 28205. Sama dengan yang ada di laporan posisi keuangan. Terus habis itu langkah selanjutnya kita bikin neraca saldo setelah penutupan. Nah, sebelumnya ini kan neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, karena pendapatan, beban, terus prive-nya udah dinolkan saldonya, kemudian modal juga berubah nilainya, berarti nanti yang tersisa itu kan akun-akun yang ini aja, yang belum nol saldonya. Nah, akun-akun ini termasuk sama perubahan modal ini itu nilainya sama dengan yang ada di laporan posisi keuangan. Nih. Jadi, akun-akun yang ada di neraca saldo setelah penutupan dan kemudian nilainya itu sama dengan yang ada di laporan posisi keuangan. Nah, ini dia. Nih. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap semangat dan ilmunya berkah. Dan kemudian jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya ilmunya bisa menyebar luas. Oke, see you.